Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Yogi Ramadhani dengan NIM 2283-2036. Di sini saya akan sedikit membahas dasar sistem kendali, yang poinnya itu instrumen pengukuran. Baik, jadi baik atau tidaknya sebuah instrumen pengukuran pada dasarnya ditentukan oleh hasil pengamatan pengujian terhadap instrumen tersebut. Dua ukuran pokok yang selama ini dipakai sebagai penentu adalah validitas dan reliabilitas. Untuk mengetahui lebih jauh status tes tersebut seringkali dilakukan serangkaian uji lainnya, yaitu tingkat kesulitan, daya beda, dan analisis distraktor. Untuk yang pertama, sistem pengendalian temperatur dari suatu setrika otomatis, di mana suatu setrika listrik secara termostatis mengatur panas yang dihasilkan pada setrika masukkan ke sistem tersebut, yaitu suhu acuan yang diset secara tepat oleh termostat. Sedangkan keluarannya adalah suhu yang dihasilkan sebenarnya yang bisa dideteksi dengan cara pengukuran temperatur. Apabila termostat mendeteksi suhu keluaran lebih kecil dari masukan, arus listrik mengalir dan memanaskan elemen pemanas hingga suhu menyamai acuan dan secara otomatis arus akan diputus. Nah, ini gambar rangkaian atau gambar kerjanya dari setrika listrik. Yang pertama yaitu saklar temperatur. Nah, habis dari saklar temperatur menuju elemen pemanas, lalu ke load, yaitu tegangan listrik. Load di sini tuh untuk mengatur listriknya mau segimana atau panas atau rendahnya gitu. Nah, lanjut ke setrika, yaitu yang di bawah atau yang untuk antara setrikaan dan baju itu. Lalu sini lagi ada load atau pemakaian panas, dan selanjutnya ke temperatur. Lalu yang kedua, sistem pengendalian jelajah mobil. Dalam berkendara di jalan raya terkadang ada pembatas untuk kecepatan berkendara. Misalnya rambu hanya mengizinkan 40 km per jam. Dengan adanya rambu tersebut, setiap pengendara harus mematuhi dengan cara memelihara supaya kecepatan kendaraan berkisar pada angka tersebut. Sebagai alat untuk memonitor, biasanya dipasang speedometer dan acuannya. Apabila terjadi penyimpangan antara yang tercatat pada speedometer terhadap kenyataan kecepatan kendaraan, maka pengendara senantiasa berusaha untuk melakukan pengendalian larinya kendaraan tersebut dengan menambah atau mengurangi kecepatan putaran mesin. Proses yang dilakukan pengendara tersebut secara tidak langsung mensinergikan beberapa komponen yang mempengaruhi sistem kendali jelajah kendaraan. Selanjutnya ada sistem kendali pada karburator. Sistem kendali pada karburator ini sama seperti sistem semprotan nyamuk, mengubah cairan menjadi bentuk kabut dengan mengendalikan kevakuman ketika piston bergerak turun pada langkah isap. Nah, jadi ini itu yang disebut piston pada karburator. Dan di sini itu untuk masuknya bahan bakar, dan di sini penampung bahan bakar. Biasanya di sini untuk masuknya udara. Di sini untuk masuknya udara, dan ini untuk penampung bahan bakar
Nah, lalu ini untuk ke mesin. Ya, ini untuk ke mesin. Jadi ketika udara masuk melalui sini dan ini piston dibuka, otomatis bahan bakar yang ditampung di sini akan keluar gitu, atau akan keluar dan mengakibatkan atau akan terjadi sebuah campuran antara bahan bakar dan oksigen atau angin yang masuk ke sini lalu menjadi kabut. Tuh. Selanjutnya, sistem pengendalian diperlukan untuk mewujudkan program atau instruksi yang diharapkan sistem pengendali mengatur unit-unit bergerak motor agar dapat beroperasi mengikuti proses atau instruksi yang diharapkan. Untuk itu dikenal dua jenis sistem pengendali, yaitu sistem pengendali terbuka dan sistem pengendali tertutup. Ya, kalau untuk yang ini tuh lebih ke industri, sistem pengendalian pada saat di industri. Ini biasanya dipakai di industri seperti pabrik dan segala macam. Nah, sini sedikit buram sih gambar ininya apa, susunan strukturnya. Di sini ada parameter input, lalu menuju pengendali, lalu menuju unit pergerak, dan melanjutkan kembali ke proses, lalu menjadi variabel input, variabel output. Dan di sini ada sensor umpan balik. Ya, mungkin cukup sekian dari presentasi saya mengenai sistem dasar kendali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.